Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamur Rahmat, NIM 115220006. Di sini saya akan melakukan podcast dengan salah satu alumni Geofisika Angkatan 19. Boleh dikenalin namanya, Mas? Oke, terima kasih Umul. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ari Gunawan, alumni Teknik Geofisika 2019 dengan NIM 039. Dan Oke, sekarang bekerja sebagai surveyor di Central Land Group. oke, menarik juga, Bang Argun. Jadi di sini kita bahas bagaimana GIS itu ketika kita geofisikawan ini lulus, peranan GIS itu kayak gimana. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Bang ya. Mungkin dalam dunia Oke, boleh kerja, aja Ul. siap Bang. Mungkin dalam dunia kerja secara umum, untuk apa keterampilan JIS yang paling sering digunakan, Bang? Untuk dunia kerja, keterampilan umum GIS yang paling gunain, mungkin yang paling umum pasti itu ArcGIS. Apalagi ArcGIS ini makin lama dia makin berkembang. Dia ada fitur software yang lebih online yang bisa live feature, yaitu ada ArcGIS Pro yang dimana itu kita bisa mantau geografis bumi secara langsung di ArcGIS-nya langsung. Jadi ya untuk keterampilannya mungkin kita bisa belajar seperti ArcGIS Map atau ArcMap yang kita belajar di semester 3 atau semester 5 saat praktikum magnetik dan sebagainya. Itu mungkin secara apa geofisika yang kita praktikan belajar software. Nah, mungkin kalau misalnya cara dunia kerja, GIS itu sendiri masih banyak. Selain ArcGIS itu ada QGIS juga. Nah, itu QGIS itu singkatan dari Quantum GIS yang dimana setahuku sendiri itu dia emang masih kurang lebih mirip ArcGIS. Ada yang mungkin beberapa fitur yang berbeda dan ya Quantum GIS ini yang cukup bagus juga untuk uh, kita memahami bagaimana software GIS itu. Karena emang ya mungkin apa ya GIS ini ya banyak pergunanya juga. Apalagi kan nanti ke depannya bisa buat mungkin uh, perkebunan, konstruksi, bahkan mungkin ke migas. Oke, yang menarik di sini, Bang, kan kita ini alumni geofisika ya, Bang. Nah, Oke. kenapa bisa Bang Argun ini yang dari geofisika bisa ke surveyor, di mana surveyor itu kan yang sering kita lihat dari jurusan geomatika, geodesi. Itu kira-kira bagaimana tuh, Bang? Uh, untuk aku sendiri yang gimana caranya bisa dari sebagai lulusan geofisika bisa bisa jadi surveyor karena mungkin untuk requirement surveyor sendiri itu kita punya karena untuk surveyor sendiri itu paling enggak yaitu punya basic menguasain alat total station dan kita kan semua pasti belajar itu di semester 3 di praktikum peta dan itu ya menjadi nilai plus kita ketika kita mau menjadi surveyor atau bahkan ketika kita mau ke GIS juga itu bisa jadi nilai plus karena kan saat praktikum peta juga kan kita pasti belajar ArcGIS kan kayak gitu. Oh, berarti dari dunia kerja kita sendiri, dari geofisika ini, bisa saja kita masuk ke surveyor gitu ya, Bang? Ya? Ya betul mul. Yang penting itu menurutku ya kalau di dunia kerja apalagi nanti saat menjadi fresh graduate yang penting kita punya basic softwarenya ataupun alatnya itu yang paling penting di dunia kerja. Kalaupun emang enggak ya, yang penting basicnya dulu, karena untuk pengembangannya seperti apa, itu kita bisa belajar lagi saat kerja itu sendiri. Kan kayak saat aku kuliah, aku udah ajarin AutoCAD, di situ aku tertarik AutoCAD.
dan coba juga bagi-bagi ke teman-teman mahasiswa yang bakal belajar lagi nanti, jangan jadi asisten terus ngajarin mereka civil 3D ya, dan pada akhirnya berguna untuk saat ini. Sekarang aku bisa paten apa bisa mengolah data KTN file pada civil 3D serta bisa desain jalan di civil 3D. Jadi kalau kita sebagai geofisika nanti ada proyek tol atau proyek yang lain seperti perumahan untuk grading, cut and grading, itu kita punya basicnya yaitu total station, dan itu salah satu lagi civil 3D. Oke, dari kira-kira kalau kayak gitu alurnya kayak gimana tuh Bang? Kayak misal dari datanya kayak gimana sampai hasilnya yang kita dapetin gimana tuh Bang? Oh, data-data kita saat untuk masuk ke sistem GISA itu sendiri ya. Nah, untuk dunia kerja tuh kurang lebih seperti kalau misalnya geofisika tuh pasti misal di bagian migas tuh ada yang namanya seismic acquisition, ada namanya seismic processing. Nah, GIS itu kurang lebih hampir mirip seperti itu. Yang dimana kayak ibaratnya surveyor itu sebagai seismic acquisition, sedangkan GIS itu sebagai seismic processingnya. Yang dimana peran-peran surveyor ini bakal mengambil data mulai dari koordinat, level, sampai bentuk lahan. Nah, nanti peran apa GIS-nya itu, data yang kita dapat kita bisa impor ke ArcGIS ataupun QGIS, sehingga kita bisa membentuk lahan itu sendiri di ArcGIS tersebut, sehingga dari data kita tersebut kita bisa mengetahui bagaimana sih bentuk lahan pada daerah yang sudah kita petakan, dan mungkin setelahnya kita bisa interpretasi atau analisa kayak berapa banyak mungkin lahan tanah kosongnya, atau bahkan berapa persen kemiringannya kalau misalnya itu daerah yang mungkin lebat hutan, kalau daerah perkotaan berapa banyak pemukimannya, terus uh, kalau misalnya itu daerah yang banyak sungai berarti seberapa panjang sungainya. Berarti kalau di tempat kerja itu lebih sering menggunakan alat apa nih Bang? Kan ada dua tuh biasanya ada geodetik sama total station. Biasanya Bang di tempat kerjanya pakai apa Bang? Kalau tempat kerja sendiri alat yang paling digunakan yang pasti, karena aku di konstruksi ya, karena konstruksi perlu ketelitian yang kecil, lebih banyak di pakai total station. Ini bukan berarti geodetik itu sendiri nggak bisa. Sebenarnya geodetik itu bisa dan akurasinya kecil. Cuma kan geodetik itu terlalu terpengaruh oleh keadaan sekitar. Nah, namanya konstruksi kan pasti kan nggak lepas dari daerah pemukiman, daerah yang banyak tembok atau banyak mana. Nah, sedangkan itu termasuk bagian noise dari geodetik. Sehingga kalau kita di konstruksi sendiri ya pasti lebih banyak pakai TS lah. Nah, kalau kayak kan kita dari hasil kita ukur kan biasanya dapat data kan Bang. Seberapa kira-kira seberapa penting kita cara penyampaian kita ke atasan kita atau ke klien gitu Bang. Dan cara-cara yang baik kayak gimana Bang? Untuk saat kita mendapatkan data, apalagi mungkin kita sebagai surveyor dulu. Sebagai surveyor saat kita mendapatkan data, yang paling penting kita lihat dulu medannya seperti apa. Kalau medannya itu memang perkebunan, berarti kita cukup tampilkan konturnya, dan kalau bisa, mungkin kita bisa beri color scan pada kontur tersebut, seperti yang kita lakukan pada peta anomali peta anomali bugi lengkap ataupun peta anomali magnetik. Kenapa kita tetap kasih color scan pada peta tersebut? Karena di komunikasi ke atasan,
karena itu data yang umum dan pasti atasan tuh belum tentu mengerti apa hal yang kita tampilin, mulai kayak seperti mungkin elevasinya, garis konturnya, atau bahkan uh, cut and fill nanti bakal seperti apa. Ya, kita akan lebih mudah dengan menampilkan dengan warna, klasifikasi warna atau color scan. Karena di situ kan dari entah nanti di ArcGIS ataupun di Civil 3D itu kan sama-sama bisa menampilkan color scheme ya. Nah, dari color scheme itu kita bisa menjelaskan lebih mudah ke halayak umum. Karena kan pasti color scheme dengan rainbow itu kan anggapan dengan merah itu elevasi yang tinggi, kita akan mudah menjelaskan. Ya, Bapak ini untuk daerah warna merah ini merupakan daerah kontur dengan elevasi tertinggi, sedangkan yang biru itu elevasi terendah. Sedangkan yang daerah hijaunya yang sedang. Nah, itu kan tinggi tinggi sedang rendahnya itu kan dalam parameter area sekitar situ. Berarti kan di situ kan kita kayak bisa menjelaskan, oh, berarti kan daerah paling rendah di sini. Nah, seandainya kita emang mau ada pengerjaan seperti cut and fill atau grading atau yang lain, kita bisa tahu kayak, oh, kita mau diratain di level berapa. Oh, mau di sedang aja supaya tanah yang tinggi bisa nutup tanah yang rendah. Ataupun kita mau di level yang rendah aja supaya tanahnya ini semuanya di babas habis apa di babat habis lah, digali habis saja, diratain semua. Oke, berarti kalau menurut yang saya dengar dari abang ini kira-kira dari mahasiswa geofisika disarankan untuk eh, mengambil matkul teknik komunikasi juga ya bang ya. Kayak misal kita ini udah jago JIS, tapi dari data JIS kita itu susah kita membawa ke bahasa manusia gitu, bahasa biasa. Kira-kira rekomendasi nggak bang kalau kita mengambil mata kuliah teknik komunikasi ini bang? Ya pasti sangat rekomendasi ya, apalagi kan eh, pengalamanku ngambil Tekom ini juga kan saat apa ya kurang lebih sama tidak semester ganjil lah. Nah itu kan aku pun berbicara dengan Bang Agus yang pembicara alumni kita yang sekarang sudah di Freeport, dan dari situ ya aku pun sendiri belajar kayak oh gimana sih kita nih sebagai geofisika tuh bisa komunikasi data kita, apalagi kan kalau kita tahu oh ArcGIS, QGIS ataupun bahkan Civil 3D sendiri itu bisa nampilin color scheme. Nah, color scheme itu kan kunci kita sebagai mahasiswa geofisika bisa menerangkan bagaimana sih data kita, mungkin yang kayak nanti misal di konsultan migas, di konsultan geofisika, yang di konsultan migas ya bagian geofisika dia bisa menjelaskan di mana persebaran sesar itu sendiri dengan adanya perbedaan warna yang selalu kita tampilkan pada peta ABL maupun peta magnetik. Nah, dari situ kita kalau misal kita bisa nyasar ke bagian seperti aku sendiri yang bagian pemetaan, sebagai bagian surveyor atau bagian GIS, itu kita bisa menerangkan lagi dan bahkan itu lebih mudah menjelaskannya karena kita cukup menjelaskan di bagian kayak elevasi tertinggi sampai terendah, dan juga terkait mungkin kalau misalnya kita punya survei perbanding kita bisa menjelaskan eh, nilai cutting tertinggi sampai nilai cutting terendah yang dimana itu kita sebagai geofisika bisa wah ternyata berguna ya matkul ini, dan bahkan berguna ya bagaimana metode geofisika itu kita pelajari sebelumnya, sehingga ya mungkin kita dibandingkan mahasiswa geodesi ataupun geomatika belum tentu belajar itu karena kan eh, mereka diajarkan untuk kayak bagaimana mengolah data, bagaimana menampilkan data, bagaimana processing, bagaimana layout. Saya kan belum sampai bagaimana mereka bisa menjelaskan data yang mereka tampilkan ini seperti apa. Oke, berarti sangat sebaiknya mengambil ya bang ya. Betul, Mul. Sangat Kira-kira recommended. nih, nama bang? Sangat recommended. Oke siap. Kira-kira nih bang, buat
pengalaman dari pengalaman abang sendiri nih, apakah lulusan yang menguasai JIS itu ada nilai tambahnya sendiri ketika melamar kerja atau gimana tuh bang? Hmm, oke. Penguasaan JIS itu pasti kita punya nilai tambah saat melamar kerja. Apalagi perusahaan seperti perusahaan-perusahaan yang mungkin bergerak di sawit seperti Sinarmas atau yang lain itu dia bakal mencari orang-orang yang bisa JIS. Karena pasti kan mereka selalu monitoring lahan sawit mereka. Karena aku punya pengalaman di mana ngelamar di Sinarmas agrikultur apa agribisnis, aku lupa. Itu aku sudah sampai tahapan user. Untuk interview sudah, interview HR sudah, psikotes sudah. Itu ketolak di user karena memang karena yang ku tahu basic sehingga ya itu apa aku agak kesulitan di bagian saat pengolahan artisnya karena memang ya kita kan nggak se-advance itu saat kuliah. Cuman saat kita emang nanti di kuliah ini banyak belajar ArcGIS mulai dari import data, digitasi data, itu bakal berguna sekali untuk saat ini. Apalagi kan ya kita tahu presiden kita saat ini sangat concern untuk sawit ya. Walaupun hasilnya agak begitu. Berarti kalau kayak gitu bang, kira-kira dari teman-teman mahasiswa geofisika ini bagusnya mempelajari software apa aja sih bang yang nanti buat di dunia kerja gitu bang? Hmm, mungkin belajar ArcGIS yang ArcMap dulu aja ya. Kalau emang merasa sudah banyak tahu fiturnya atau banyak tahu eh, apa banyak fiturnya, bagaimana ngolahnya, import datanya, bisa di-upgrade ke QGIS ataupun ArcGIS Pro. Dan mungkin bisa ke apa lebih kayak mendalami ArcGIS Pro. Karena kan ArcGIS Pro sendiri kan tadi seperti yang aku bilang dia itu kayak punya fitur pemantauan live 24 jam secara langsung dalam arti kita dengan internet bisa tahu bagaimana kondisi lahan saat ini. Nah, itu bisa berguna karena ya apa kayak tempat tuh yang dia tuh ada pemantauan selama 24 jam juga seperti mungkin kayak pergerakan kapal di laut dan mungkin sekarang kayak konstruksi itu sedengarku kan kalau kita di konstruksi ada yang namanya BIM Building Information Management atau apa aku lupa BIM. Nah, itu dia tuh sedang di apa ya misalnya korelasi digabungkan lah dengan WebGIS yang dimana nanti dari situ mungkin di konstruksi itu kita bisa mantau secara langsung bagaimana tahapan pembangunannya seperti apa. Jadi kayak misal hari ini sudah lantai satu, tahun depan udah lantai dua, seperti itu. Jadi kayak titik ini kita bisa scroll di ArcGIS Pro. Nah, nanti kita klik tempat itu yang sebelumnya dia itu lantai satu, mungkin besoknya lantai dua. Kalau kayak AutoCAD gimana bang AutoCAD? AutoCAD, AutoCAD ini kita gunain secara umum lah ya. Untuk AutoCAD ya, ya pasti sangat-sangat harus untuk dipelajari karena itu juga basic untuk kita mendesain, itu juga basic untuk kita apa istilahnya menentukan skala di situ. Jadi kayak AutoCAD sih cukup berguna juga karena ya sangat berguna lah. Itu juga kita harus bisa belajar basicnya karena mungkin kita sebagai geofisika juga punya keunggulan dalam membaca gambar yang dimana dari kita baca peta ABL nanti mungkin kalau seandainya kita menyasar ke konstruksi kita bisa baca gambar kerja yang dimana itu pasti banyak kayak bangunan tuh pasti dia punya tulisan entah SFL atau
FFL, yang dimana kalau FFL itu lebih ke finishing lantai, sedangkan SFL itu strukturnya. Jadi itu di elevasi berapa, jadi kita bisa mengerti acuannya terhadap apa. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang, kira-kira bagaimana sih sama seberapa penting banget nih buat teman-teman geofisika nanti mempelajari dari software GIS dan lain-lain sampai kira-kira lamar kerja itu eh, mereka tuh tahu bahwa kita ini geofisika memiliki peluang besar di surveyor gitu Bang. Pesan untuk teman-teman Bang. Hmm. Oke, kalau pesan seberapa penting ya, mungkin buat teman-teman angkatan 22, 23, 24 sampai 25, ya kulik lagi aja software yang ada sekarang seperti ArcGIS, QGIS, bahkan AutoCAD, yang dimana walaupun kita nggak belajar, coba kita kulik sendiri karena kita sebagai geofisika itu punya apa namanya, uh, punya hal yang mungkin belum tentu jurusan lain bisa, yang dimana seperti kayak baca gambar tadi, kita punya bekal baca gambar itu lewat pembacaan peta anomali graviti, anomali magnetik, terus juga uh, kayak AutoCAD, kita punya bekal di uh, pemetaan saat kita menggunakan server, kan kita selalu ada polyline dan sebagainya yang itu ya sekedar edit biasa di apa di AutoCAD. Jadi ya mungkin buat teman-teman dipelajari aja AutoCAD, ArcGIS, QGIS, cukup basicnya aja. Nanti seandainya teman-teman bisa apa nyasar atau apa istilahnya ya banting setir lah ya. Banting setir, teman-teman bisa ngerti lah apa yang teman-teman kerjain nantinya. Oke, aman Bang? Aman. Oke, terima kasih dari teman-teman. Sekian podcast dari saya, Syamnur Rahmat, bersama dengan Bang Ari Gunawan, Angkatan 19, yang sekarang bekerja di Surveyor ya Bang ya. Semoga Ya, bermanfaat bagi betul. teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.